pemirsa Gospot, di sini Randy Septino. Sekarang lagi di lokasi syuting Mahligai Untuk Cinta. Sekarang sini lumayan banyak dan lumayan melelahkan. Soalnya kita harus pakai kostum ini ya, seperti kostum adat. Tapi saya nggak bisa kasih tahu untuk apa. Ini surprise. Pokoknya saksiin sinetron kita Mahligai Untuk Cinta setiap hari jam 5 sore hanya di RCTI. Terima kasih banget yang udah pada nonton juga. Mudah-mudahan sinetron kita bisa menghibur buat teman-teman yang ada di rumah dan juga menjadi pelajaran gitu untuk kehidupan kita bisa menjadi lebih baik gitu. Boleh jelasin nih lagi pakai baju adat apa ini? Ini yang jelas adat Jawa ya. Adat Jawa karena memang kita kan culture-nya ceritanya nih Juragan Sasmita itu maksudnya Jawa Barat ya. Bukan Jawa Tengah, Jawa Barat. Kita Jawa Barat. Nah, ya udah kita pakai adat Jawa Barat gitu untuk sebuah acara yang nggak bisa diomongin sekarang gitu. Jadi teman-teman bisa tahu kalau teman-teman nonton terus sinetron Mahligai Untuk Cinta setiap hari jam 5 sore. Di sini Bang Reddy ini berperan sebagai apa sih Bang? Di sini berperan sebagai Erwin. Erwin itu anaknya Juragan Sasmita. Dia itu jadi Juragan Sasmita punya dua anak ya. Yang pertama Erwin, anak pertama, yang kedua Putri gitu. Nah Putri ini yang akhirnya dijodohkan dengan Rido, ya kan. Nah Erwin ini punya karakter yang bertolak belakang gitu sama Putri. Kalau Putri kan anak yang nurut, anak yang baik hati. Tapi kalau Erwin tuh lebih susah diatur. Kalau bahasa sekarang itu rebel gitu, suka berontak. Cuman papahnya tuh tetap sayang sama Erwin gitu. Makanya tetap mau ngajarin Erwin, pengen Erwin sukses, ditaruh di kantor dan lain sebagainya gitu. Kan kalau di tayangan lihatnya kayak kelihatan agak judes, licik juga. Gimana sih emang perannya seperti gitu atau gimana? Ya perannya seperti tadi bilang ya, dia tuh rebel, cuek gitu kan. Terus punya banyak intrik memang gitu. Cuman bukan yang jahat sih, bukan yang seperti apa ya, penjahat yang gimana-gimana. Dia masih muda gitu kan. Erwinnya seperti yang bisa dilihat ya kan. Erwin tuh masih muda dan juga pinter, cerdas gitu dan punya ambisi yang besar gitu. Tapi kan kalau berperan segitu kan biasa ada komentar-komentar nggak enak nih di Nah, Instagram gitu. iya iya. Gitu gimana komentar-komentar fansnya? Kalau misalnya dia merasa eh, excited, saya bilang excited dengan karakter saya, berarti saya sukses gitu memerankannya. Karena yang saya perankan ini kan bisa bikin orang jadi sebel, bisa bikin orang jadi marah gitu. Kalau mereka sampai kepancing gitu kan, berarti saya memerankannya cukup baik dan terima kasih. Oke. Ini kan sinetronnya Mahligai Untuk Cinta. Apa sih artinya kalau menurut Bang Randy? Mahligai sendiri itu kan ya pokoknya sebuah hal yang em, saya bisa bilang mungkin ketulusan kali ya, Mahligai Untuk Cinta gitu, sebuah sebuah ketulusan gitu ya. Eh, yang harus dilakukan untuk sebuah cinta gitu loh, gitu, entah itu pengabdian, entah itu kasih sayang dan lain sebagainya ya, seperti itu gitu. Makanya kan dari keluarga yang kelas kelas bawah gitu ya, mau berkorban gitu demi juragannya gitu. Makanya anaknya harus nikah sama tuan putrinya, seperti itu. Oke. Udah terakhir promo kan? Ya pokoknya buat pemirsa setia Gospot, jangan lupa saksikan sinetron kami Mahligai Untuk Cinta setiap hari tayangnya jam 5 sore hanya di RCTI. Terima kasih, thank you. Tapi sang ibu malah ngebela ayam mertua tersebut sampai anaknya sedih dan trauma. Gimana sih Bang Randy melihatnya? Ya menurut saya itu tindakan yang nggak benar ya gitu. Apapun alasannya itu hal yang nggak benar gitu. Jadi saya nggak bisa relate gitu dengan apapun juga atas pembelaan itu gitu. Jadi semoga keadilan gitu kan di negara kita bisa ditegakkan kayak gitu, bahwa pelecehan tetap pelecehan, siapapun yang melakukannya, dan harus ditindak tegas gitu, sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Dan kalau menurut Bang Randy harusnya sang ibu ini bersikap seperti apa sih Bang? Hmm, Kalau menurut saya ya, ya sesuai hukum yang berlaku gitu. Apa harus dilaporkan gitu kan, entah ke lembaga apapun itu gitu. Jadi ya ini harus ditindak lanjuti sesuai hukum sih. Kalau menurut saya begitu.
Dan sekarang meskipun pelakunya sudah di penjara, tapi sang anak masih ada traumanya sedikit. Ya memang itu pasti ya, karena itu kan hal yang bener-bener di luar gitu ya, maksudnya di luar ekspektasi. Ini benar-benar ya bisa dibilang ini bencana lah di dalam keluarga gitu. Pasti butuh yang namanya mungkin terapis atau psikiater gitu untuk yang bantu menangani gitu. Yang jelas saya mau apa namanya kasih apa ya, turut prihatin lah gitu maksudnya dengan apa yang menimpa anak ini. Mudah-mudahan diberikan kekuatan gitu sama Tuhan, dan juga bisa tumbuh kembang menjadi orang yang baik gitu, dengan apa namanya mental yang baik juga, traumanya bisa cepat hilang seperti itu. Terima kasih Bang. Sama-sama Kak. Iya, alur cerita makin makin bagus sih ke sini-sininya, dan makin seru pastinya. Terlebih antara Rido, Putri sama Neng Mutia itu makin apa ya, makin seru lagi, makin asik lagi, karena kayak scene-nya Rido sama Putri juga udah makin dimain-maininnya tuh makin bisa gitu ya. Yang tadinya tuh kan emang kebanyakan tuh scene-nya yang rame-rame. Kalau sekarang tuh udah kayak non Putri Rido, non Putri Rido, non Putri Rido Mutia, Rido Mutia gitu. Ya lebih intens aja gitu scene-scene-nya. Lebih bagus sih. Aku juga hampir setiap hari kalau kedapatan waktu kosong nonton tayangan juga di RCTI Plus. Dan makin seru sih, nanya beberapa sama netizen juga, mereka bilang makin seru. Ada yang bilang, ini gimana sih 5 episode mengandung bawang semua. Ya artinya berhasil kayak pesan yang disampaikan kayak. Alhamdulillah, ya pemainnya juga oke semua ini. Oke, Bani sendiri gimana nih Bang? Kan dari desa nih kan dibawa sama Putri dan keluarganya ke kota, gimana? Mungkin ada perubahan kah dari penampilan atau gimana? Lebih ke dari penampilan ada, tapi itu juga bukan atas kemauannya Rido sendiri, tapi tuntutan dari juragan. Jadi udah tayang tuh scene-scene-nya dimana Rido harus berubah pakaiannya karena harus menjaga nama baiknya juragan dan non Putri gitu. Nggak begitu ada shock kultur yang dimana dari desa terus ke Jakarta, nggak ada sih. Untuk baju mungkin apa sih yang diubah? Mungkin sering pakai kemeja jadinya. Ya lebih ke, kalau tadi kan kaos panjang, lengan panjang atau sweater gitu. Kalau sekarang udah pakai kemeja, kadang celana bahan, terus sepatu, semuanya lagi pakai sandal. Kalau untuk rambut ada yang diubah stylisnya mungkin? Harusnya tuh ada, cuman kemarin emang lagi belum bisa buat potong rambut, karena masih ada tuntutan di kerjaan yang lain sebelumnya gitu. Jadi ya belum bisa juga. Lagi pula emang pengen bikin karakternya juga, ya kan orang bukan gimana ya, lu takut salah ngomong. Lalu pengen bikin ini aja sih, karakter yang beda, dimana kayak biasanya kan rapi lah, pendek. Aku sempat bilang, Pak, kalau rambut saya pendek, yang ada nanti saya makin kelihatan lebih muda. Nanti kalau jadi kayak anak SMA gitu, itu mukanya gondrong aja lah, sedikit berbeda gitu. Oke. Dan disetujui kan. Dan sih kan peran kan dewasa banget nih Bang. Mungkin gimana nih Bang sendiri Bang? Ya itu dia sih, untungnya dibantu sama pemain-pemain hebat semua, jadi gampang terbawa sih. Mereka juga mancing gue untuk main yang oke, terutama Abah Agus Kuncoro. Dia ngajarin banyak banget di sini, sampai tektokannya sama Abah tuh udah enak menurut saya sendiri ya. Menurut saya udah enak banget kalau scene sama Abah. Agak berat nggak sih kan setiap scene kayak harus nangis, harus sedih gitu kan? Kalau saya nggak begitu sih. Ada beberapa scene yang menguras air mata. Cuman lebih salut sama non Putri sama Neng Mutia ya, karena begitu adegan nangis langsung minder saya. Oke ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada lagi? Nanya atuh.
langsung promo aja boleh kan? Dikit-dikit Ban, mungkin Antar dikit Ban, mungkin ada bahasa diubah nggak sih pas dari kota jadi nggak pakai bahasa Sunda jadi bahasa kota gitu. ada cuman kalau nanti ada beberapa scene yang sama keluarga atau sama Neng Mutia, ada beberapa yang diselipin lebih ke logatnya aja sih gitu. Apalagi kayak sama Teh Gita atau sama Neng Mutia itu pasti ada kebawaannya. Kalau aksesoris ada nggak kayak jam tangan tuh baru apa gimana Bang? Enggak, jam tangan biasa aja. Heeh. Dari awal udah pakai apa gimana? Apa? Dari awal udah pakai apa gimana? Dari awal udah pakai karena nutupin belang tangan juga. Sering naik motor apa gimana? Nggak tahu kayaknya dari dulu dah. Dulu gue sempet ke Bajo, pakai jam tangan yang anti air kan, berenang lah, diving segala macam. Udah nggak hilang. Udah gitu kan syuting kan kadang adegannya kan kita lengan pendek terus pakai jam, belum dari sini matahari, belum lagi lampu lighting. Ya udah, makanya ya udahlah. Apa lagi ini. Oh iya. Oke, udah. Yuk. Promo mungkin Bani. Yap. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan terus Mahligai untuk Cinta jam 5 sore selalu hanya di RCTI. Oke, sok. Lagi ngapain duduk, mau berdiri aja tuh kayak dia begini. Ini kamera. Tinggal sodok. Ini kan sendiri perkara sendiri. Jadi kagak fokus kesemutan. Oke. Ban, tau nggak Ban yang di Gua Hero tuh? Jadi ada tulisan Depok satu ya. Boleh ke opening kayak halo pemirsa Gua Spot itu. Hari ini aku mau ngejelasin kostum yang dipakai. Bentar Kak. Oh ini. Hai pemirsa, hari ini aku lagi ada di lokasi syuting Mahligai untuk Cinta. Lagi syuting dari pagi, udah sebelah pelatihannya. Terus aku juga mau memperlihatkan kostum aku hari ini. Boleh jelasin nggak? Ini aku hari ini lagi pakai kebaya. Ini salah satu kostum fitting. Jadi adegannya tuh aku fitting beberapa kebaya, 9 kebaya. Ini salah satunya karena adegannya lagi pakai baju ini. Buat adegan untuk apa sih? Mungkin spill dikit. Kalau adegannya belum bisa dikasih tahu karena belum tayang, karena jaraknya sama tayangan jauh banget. Jadi kalau kalian penasaran bisa nonton setiap hari di RCTI biar tahu ceritanya. Yang pasti ini acara yang penting dan besar, jadi pasti seru banget. Terus untuk acara nanti aku juga bukan pakai kebaya ini, ada kebaya yang lebih mewah dan lebih bagus. Kak, ini kan udah berapa hari, terus episode juga udah makin memanas, juga ada mengandung bawang semua. Gimana sih Kak tanggapannya? Aku sih senang banget sama tayangan kita karena setiap hari kita di Basecamp nobar setiap jam 5 tuh pasti kita udah nyalain gadget kita karena di sini belum ada TV, tapi kita nonton bareng, terus kita bahas satu sama lain juga soal acting kita, terus adegannya, terus banyak yang kita juga pemain tuh merasa kaget ya nontonnya karena kan kebanyakan dari kita karena stripping jadi kita nggak sempet baca semua, kita kebanyakan cuma baca pas adegan kitanya gitu, jadi kita cuma lihat garis besar, jadi kita tanpa tahu eksekusi pemain lain gimana. Pas nonton tuh kita ikutan deg-degan, ikutan sedih juga, pokoknya kita semua bangga sih sama hasilnya karena kita bisa memaintain gambar dan juga acting dan karakter kita masing-masing. Kalau untuk dari komentar para fans gimana nih? Kalau fans sih yang pasti satu, mereka menyayangkan jam tayang karena mereka mau tayangannya lebih malam karena menurut mereka ceritanya seru banget, terus mereka juga ikut sedih sama adegan-adegannya, terus juga mereka udah mulai ada yang pilih side gitu kayak lebih kasihan Putri atau lebih kasihan Mutia-nya, jadi seru sih. Tapi kalau untuk tampilan sendiri ada yang diubah nggak sih dari Ranti Maria terus ke Putri ini? Pasti, karena kan ini lagi mainin karakter, nggak mungkin jadi Ranti. Seperti apa misalnya Kak yang diubah? Misal apa rambut kah atau apa yang diubah? Ya mungkin salah satunya rambut karena aku kemarin sesuatu lagi mencari-cari gaya juga, gaya rambut yang baru. Sekarang aku lagi coba untuk dikepang kayak gini rambutnya supaya lebih beda dan supaya take-nya aku nggak kepanasan juga karena saat itu kan panas banget. Terus juga biar beda dari pemain yang lainnya supaya karakternya lebih mantap aja gitu. Ini kan berlatar di Sunda ya. Kalau untuk bahasa-bahasa gimana sih Kak belajarnya?
Kalau untuk aku sih nggak ada logat atau bahasa Sunda karena itu dipakai di plot sebelah, di plotnya Rido gitu. Jadi mungkin kalau untuk Putri lebih ke budayanya karena aku anak juragan yang punya kebun teh di puncak. Jadi aku kenapa kalau ada acara selalu pakai kebaya bukan pakai dress formal itu karena kita ngangkat budaya Sundanya juga gitu. Boleh Kak promo? Pemirsa jangan lupa saksikan sinetron Malegi Untuk Cinta setiap hari jam 17.00 WIB hanya di RCTI.